Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil analisis kasus dari perspektif sosiologi komunikasi, seperti berikut. Kasus yang akan kami bahas yaitu dari berita suarasulsel.id. Detik-detik siswi SMA bunuh diri minum racun terekam kamera HP. Siswi SMA yang meninggal karena minum racun di Kabupaten Goa berinisial MI 16 tahun. Aksi nekat MI bunuh diri dengan minum racun rumput terekam kamera handphone milik korban. Korban diduga bunuh diri karena depresi dengan banyaknya tugas-tugas daring dari sekolah. Korban kerap bercerita pada teman-temannya perihal sulitnya akses internet di kampung, sulitnya akses internet di kediamannya menyebabkan tugas-tugas daringnya menumpuk. Mirisnya, MI merekam aksi bunuh dirinya dalam sebuah video. Rekaman ponsel berdurasi 32 detik itu menunjukkan detik-detik ketika korban meminum racun rumput. Kejadian ini menurut Jaringan Sekolah Digital Indonesia bukan kejadian tunggal. Stres yang dialami siswa akibat pembelajaran jarak jauh yang tidak memiliki standar khusus dan cenderung sangat memberatkan siswa. Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia, mengatakan bahwa jumlah mata pelajaran yang sangat banyak ditambah dengan mudahnya guru memberikan tugas kepada siswa menjadi beban yang begitu berat bagi siswa. Sebanyak 14-16 mata pelajaran tentu bukan sesuatu yang mudah, apalagi dengan dukungan jaringan internet yang tidak memadai. Dari berita tersebut, kemudian kami analisis dari perspektif sosiologi komunikasi adalah sebagai berikut. Jika dilihat dari interaksi sosial, kasus ini mempunyai hubungan yang tidak terlalu dekat atau akrab antara anak dan orang tua. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak inilah menjadi salah satu permasalahan pada kasus tersebut. Hal tersebut memicu akan kurangnya semangat anak untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam kasus ini, kegiatannya adalah daring atau sekolah online dan mengerjakan tugas. Selain itu, adanya tekanan batin yang dialami oleh si anak karena menumpuknya tugas yang diberikan dari sekolah. Dia juga tidak terbuka terhadap orang tuanya. Hal tersebut membuat pikiran-pikiran buruk dan beban-beban yang diampu si anak semakin menumpuk sehingga menjadi overthinking. Lalu jika kita lihat dari bagian teknologi, kasus ini mengalami kesulitan akan teknologi juga. Salah satunya adalah minimnya akses internet di tempat tinggalnya. Selain itu juga ada pengaruh dari media yang dia lihat selama ini, seperti media massa. Karena saat ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya, ia sempat merekam aksinya di ponsel pribadi. Jika dilihat dari perspektif budaya, kasus tersebut mencerminkan adanya kesulitan untuk beradaptasi pada budaya baru, yaitu budaya daring. Daring ini biasanya dilakukan oleh sekolah yang memakai sistem pengajaran baru selama pandemi. Dari budaya daring inilah banyak pelajar yang merasa kesulitan dan mengeluh akan akses internet yang tidak memadai, yang justru berkebalikan dengan jumlah tugas yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, sebagian pelajar merasa tertekan, sehingga ada beberapa yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya akibat tidak kuat terhadap tekanan yang ada, seperti dalam kasus ini. Adapun efek media massa terhadap khalayak, terutama pada pelajar yang juga sedang melakukan daring, yaitu munculnya rasa cemas, khawatir, atau perasaan yang tidak nyaman ketika mereka mengetahui kasus tersebut. Hal tersebut dapat mengganggu secara psikologis karena takut akan kejadian tersebut dialami oleh mereka. Kasus bunuh diri ini masuk ke dalam dua teori Emil Durkheim, yaitu teori fatalistic society dan egoistic society.
di mana dalam teori tersebut dijelaskan bahwa seseorang melakukan bunuh diri dikarenakan orang tersebut berpikir lebih baik bunuh diri karena tidak ada pilihan lain, dan tidak ada lagi semangat untuk melanjutkan hidup. Penjelasan tersebut seperti kejadian di permasalahan yang kita bahas. Kasus ini juga termasuk ke dalam teori egoistic suicide dikarenakan ia membunuh dirinya sendiri yang diakibatkan oleh hubungan sosial antara seorang individu dan kelompok yang tidak mengikat. Sehingga individu merasa tertekan, terkurung dalam kesendirian, dan ia memutuskan untuk bunuh diri. Oke, sepertinya cukup. Begitu teman-teman penjelasan kami mengenai hasil analisis kasus dalam perspektif sosiologi komunikasi. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.